Dan seketika ada suara nangis, guys. Ada suara nangis jelas banget, kayak suaranya itu kayak jauh tapi rasanya kayak deket banget. Suaranya kayak jauh ya, suaranya kayak jauh tapi perasaan kayak deket banget gitu. Nah, saya kan kaget ya, waktu itu saya belum kenal bahasa jangkrik, belum kenal bahasa wedus. Saya dulu itu alhamdulillah nggak pernah ngomong, jarang ngomong jorok ya. Saya cuma bilang kampret, medi ya, medi kalau setan gitu. Saya jalan gitu. Saya sampai jalan beberapa langkah itu suara tangisan masih terdengar. Don sini tuh rambut belakang ini udah wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan segala macam nikmat yang luar biasa banyaknya ya. Gimana kabarnya kalian semuanya, sedulurku Hanif Story, dimanapun kalian berada? Salam santun, salam rahayu, salam seduluran selawase. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyapa kalian semuanya yang sudah lama saya nggak live streaming ya, lama sekali nggak live streaming. Dan saya sekarang mungkin mau fokus di upload ya, karena ya kesibukan saya sendiri yang sekarang itu kalau malam sering banget ada acara, jadi nggak lucu ya kalau saya live streaming itu sehari live 2 hari libur, sehari live 2 hari libur, kadang 3 hari libur, nggak lucu. Jadi daripada saya mungkin nggak konsisten, jadi mungkin saya mau upload aja setiap hari sebisa saya, entah itu durasi 10 menit, 15 menit, atau mungkin 20 menit. Saya akan konsisten mau upload saja dengan mengusung materi atau tema itu cerita-cerita misteri mungkin untuk awal-awalnya, karena saya juga masih bingung kalau saya mau upload apa. Kalau kayak kemarin Napak Tilas juga saya waktu harus lumayan banyak, kalau sore atau malam itu saya harus ke tempat-tempat petilasan atau apa segala macam. Itu kemarin kebetulan saya lagi libur, jadi saya gas ke petilasan yang ada di dekat-dekat desa saya saja gitu. Mungkin ke depan kalau memang saya ada waktu untuk bersiaroh ke petilasan atau ke makam-makam para wali yang ada di daerah sekitaran kampung saya, mungkin malam saya bisa lah nanti saya bikin video, saya upload. Tapi untuk awal-awal saya ke depan itu saya mau menguak cerita-cerita misteri, cerita-cerita misteri buat saya sendiri, atau mungkin kejadian-kejadian yang ada di sekitar orang-orang di sekitar saya, ataupun dari kalian semuanya sedulurku dimanapun kalian berada. Jika kalian ada cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, pengalaman pribadi, ataupun itu pengalaman keluarga kalian, kalian bisa japri nomor saya, kalian ceritakan, nanti saya ungkap atau saya ceritakan, saya angkat ceritanya di channel saya, seperti itu. Jadi silahkan ya, bagi kalian yang punya cerita misteri, kalian japri saya, ceritakan lewat WA, di lewat WA ya bisa, atau mau telepon ya bisa. Yang penting benar-benar karena memang mau menceritakan sesuatu, biar nanti saya jelas, saya angkat menjadi sebuah video, saya ceritakan durasi panjang sekitar 10 atau 15 menit buat saya sajikan buat kalian semuanya. Nah, untuk mengawali uploadan saya tentang cerita misteri, saya akan cerita kejadian yang menimpa diri saya sendiri di waktu sekitar tahun 2016. Saya masih ingat waktu itu saya masih rutin bulu tangkis sampai ke luar desa. Ibarat kata kita sering main di luar sana lah, nyari musuh-musuh yang berat gitu. Kalau sekarang mah udah tua, jadi main paling di kampung saya sendiri, di gedung sendiri sini.
Dulu waktu itu saya setiap bulu tangkis itu seminggu bisa 4 kali, tapi yang saya liburkan itu di malam Jumat, karena di malam Jumat dulu itu saya masih sering ikut rutinan sholawatan. Jadi kalau malam Jumat saya libur. Dan suatu ketika tanpa disengaja itu di malam Jumat itu saya memang lagi libur, nggak berangkat ke majelis. Pas bersamaan itu ada teman-teman saya, 3 orang itu datang ke rumah saya itu ngajakin bulu tangkis. Kebetulan kalau bulu tangkis kan satu pasang 2 orang ya, itu ada 3 orang, jadi kurang satu lagi biar jadi 2 pasang, mau berangkat ke kampung sebelah agak jauh gitu. Mereka ngajakin saya biasanya nggak pernah berangkat, tapi karena kasihan ya udah 3 orang kurang satu, akhirnya saya berangkat. Saya berangkat bermain di sana sampai jam setengah 12 malam. Waktu itu saya minta pulang karena kebetulan saya tinggal itu, rumah saya kan di pinggir sawah ya, rumah saya dekat dengan sawah, dan anak saya juga dulu masih kecil, istri saya kasihan gitu. Jadi saya kalau main keluar itu tak usahakan jam 12 malam itu udah di rumah. Jadi waktu itu setengah 12 lebih lah saya minta pulang. Nah, teman saya masih main tuh, saya kan bonceng teman saya, singkat cerita gitu ya. Pas pulangnya, perjalanan pulang, saya yang depan nih, saya yang di depan. Itu jam 12 kurang seperempat kalau nggak salah. Ternyata motornya mogok. Saya bonceng pakai motor teman saya, motornya mogok. Saya tanyain, kenapa nih motor mogok? Nggak biasanya. Ternyata bensinnya entek. Bensinnya entek atau bensinnya habis ya. Bensinnya habis. Kebetulan posisi udah malam juga, nggak ada orang jual bensin gitu. Akhirnya kita berdua itu tuntun, padahal rumah masih jauh tuh, tuntun berdua ngelewatin sawah, ngelewatin kampung orang, itu udah nggak ada orang jualan bensin gitu. Sampai di pertigaan yang seharusnya kita ke kiri pulang ke kampung saya, kalau maju lagi tuh mulai agak ramai penduduk. Jadi teman saya, udah saya tak nyari ke sana aja, siapa tahu di sana ada yang buka warungnya gitu. Akhirnya dia jalan tuh, motornya dituntun ke sana. Saya nunggu di pertigaan itu, tepatnya di lapangan, itu lapangan kampung sebelah sana. Nah, akhirnya saya berdiri tuh nungguin teman saya berdiri di bawah lampu di pojokan lapangan. Saya berdiri sambil main HP. Lama-lama takut juga, karena apa? Setiap ada orang lewat ngeliatin, saya takutnya apa? Tiba-tiba dia ngacungin celurit ke sini, HP-nya sini mas gitu. Kan lagi rawan-rawan kayak gitu, begal ya dulu ya. Jadi saya agak takut. Akhirnya saya daripada was-was ada begal, saya geser. Dari lapangan itu saya masuk ke sana, lewatin pinggir lapangan itu, di atas pondasi saya jalan sampai di belakang gawang itu. Di situ kan agak gelap, saya jongkok di situ sambil main HP, scroll Facebook, lihat-lihat WA status gitu kan. Tahu-tahu sini tuh kayak merinding banget. Apaan nih? Dan seketika ada suara nangis. Guys, ada suara nangis jelas banget, kayak suaranya itu kayak jauh tapi rasanya kayak deket banget. Suaranya kayak jauh tapi perasaan kayak deket banget gitu. Nah, saya kan kaget ya, waktu itu saya belum kenal bahasa jangkrik, belum kenal bahasa wedus. Saya dulu itu alhamdulillah nggak pernah jarang ngomong jorok ya. Saya cuma bilang kampret, medi kalau setan gitu. Saya jalan itu. Saya sampai jalan beberapa langkah itu suara tangisan masih terdengar. Don sini tuh rambut belakang ini udah berdiri semua. Itu udah rasanya nggak karuan banget. Tapi saya punya komitmen, apapun yang terjadi jangan sampai saya lari. Tuh, keyakinan saya itu. Apapun yang terjadi jangan sampai saya lari. Dulu waktu itu tahun 2016 saya masih penakut, belum jadi YouTuber. Kalau saya jadi YouTuber tuh ada suara kayak gitu, langsung saya HP-nya balik, mana lu, wujud sini lu gitu. Dulu saya masih penakut ya, tahun 2016 saya masih penakut. Dan sekarang pun sebenarnya masih penakut, cuman dibikin kendel aja, dibikin pede aja. Tapi sebenarnya masih penakut. Nah, singkat cerita seperti itu, saya jalan, saya nggak lari, saya cuma jalan pelan sambil
berdoa dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini rasanya udah karuan banget, ini udah tapi saya nggak lari sampai ke jalan kayak kayak lama banget itu, sampai di tempat yang terang suara itu udah berangsur-angsur hilang ya. Saya udah tengok-tengok, nggak tahu dari sebelah timur lapangan itu ada truk berhenti di situ, dan supirnya lagi ngopi ternyata di warung, ada warung sampai buka sampai malam nih. Saya ke situ cuman di belakang truknya aja, itu di sana ada orang pada ngobrol, saya di belakang truk gitu. Saya sambil masih deg-degan sebenarnya, cuman saya nggak lari, alhamdulillah nggak lari. Kemudian saya pulang, set, dari beli bensin dapatnya di kampung sebelahnya lagi, ternyata makanya lama dapat, set. Terus saya naik, set, pulang. Saya di jalan sambil cerita, lama banget dapat di mana, di kampung sana sebelah jauh gitu. Emang kenapa? Lama banget gue di itu, tadi ada kunti gitu. Dia ketawa jangkrik, dia nggak percaya, sumpah. Saya di belakang saya itu ada kunti, saya nggak bohong gitu. Saya merindingnya cerita kayak gitu aja masih merinding ini kadang. Saya pulang, nyampe rumah, dia pulang, set, saya masuk rumah. Nyampe rumah jam 12:05 malam Jumat. Terus saya iseng, lihat kalender, ternyata apa, malam Jumat Kliwon guys, malam Jumat Kliwon ternyata. Saya nggak ngeh ternyata itu malam Jumat Kliwon. Dan setelah itu saya alhamdulillah udah nyampe rumah lah ya, singkat cerita nyampe rumah. Dan besoknya selang berapa hari itu saya kan punya teman di kampung sebelah sana yang dekat dengan lapangan itu, dan anaknya itu agak indigo. Saya dengar itu anaknya agak indigo. Saya bilang, Mat, namanya Rohmat, Mat, kemarin malam saya malam Jumat ditakut-takutin tuh sama sosok kunti. Dia bilang, di mana gitu? Di lapangan itu. Dia bilang gini, kalau di lapangan itu ya, di belakang gawang itu kan ada gerbang kecil yang masuk ke sekolahan SD. Itu memang tempatnya di situ. Dia itu duduknya sering saya lihat kalau malam saya pulang malam itu dia lagi duduk uncang-uncang di situ gitu. Mukanya nggak kelihatan, cuma rambut itu uncang-uncang di situ, di atas gerbang kecil itu yang di belakang gawang persis. Emang kamu ditakut-takutan di mana? Di belakang gawang. Emang saya nongkrong di situ, diketawain sama dia. Ngapain malam-malam nongkrong di belakang gawang? Akhirnya si cerita dia ketawa doang. Tapi nggak ngikut sampai rumah kan, alhamdulillah enggak gitu. Dia suka jahil kadang-kadang kalau udah habis nakut-nakutin orang, kalau orangnya udah takut beneran, dia ngikut sampai rumah gitu. Kebetulan waktu itu saya punya keyakinan saya jangan sampai lari gitu. Saya nggak lari, saya cuma jalan pelan gitu. Saya jalan pelan walaupun merindingnya itu udah waktu itu sekitar tahun 2016 saya masih penakut. Dan itu cerita misteri dari saya. Itu saya cerita begini nih, posisi udah malam, udah sepi banget, saya cerita juga merinding nih, jangkrik. Jadi perasaan kayak nuansa seremnya itu masih ada. Jadi kalau kalian nonton video ini, syukur sih kalian gak takut ya, karena saya ceritanya juga sambil senyum nih, sambil senyum. Jadi semoga kalian gak takut ya. Emang itu cerita dari saya sedikit, tapi itu pengalaman yang cara menurut saya luar biasa, karena dulu waktu itu saya masih penakut, ditakut-takutin kayak gitu. Waduh, cuman itu keyakinan saya. Setakutnya kalian kalau ada sosok seperti itu mengganggu, takut ya, takut, tapi jangan sampai lari. Contoh nih, saya diibaratkan begini, saya di belakang saya ada sosok yang menangis, saya takut nih, saya lari, habis itu ngapa? Dia pasti ketawa ngekik. Coba aja kalau nggak percaya, ada suara nangis nih, kamu lari, dia ngekik. Karena apa? Dia senang, dia berhasil menakut-nakuti kamu, berhasil menundukkan emosi kamu. Jadi sepanik apapun, setakut apapun, kalau bisa jangan lari, tetap jalan aja sambil menjauh dari lokasi itu, sambil berdoa di dalam hati, berdoa. Kalau enggak ya mulutnya sambil baca astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai panik, jangan sampai lari, karena kalau kalian lari dia pasti ngikik dengan senangnya, kikik gitu. Lucu, nanti malah dia ngikik, kamu larinya tambah kencang, seperti itu ya. Itu cerita pengalaman pribadi dari saya. Jadi sekali lagi saya tekankan buat kalian yang punya cerita misteri apapun itu, bisa japri nomor saya, kalian ceritakan, nanti saya angkat ceritanya. Kita seru-seruan bareng kita. Nanti saya sebutkan ini kiriman cerita ini dikirim dari sedulur saya yang di mana gitu, saya ceritakan seperti itu. Ya, seperti itu dulu dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan mungkin dari kata, dari perbuatan, dan selama ini saya masih belum bisa menyajikan tontonan yang bermutu atau berbobot buat kalian semuanya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya.
Saya doakan semoga kalian semuanya sehat selalu, berkah selalu, selamat dunia akhirat, dan ditetapkan iman dan Islamnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, yang baru menemukan channel ini atau biasa menemukan channel ini sudah subscriber saya, jangan lupa like dan komennya ya. Komen itu gratis guys, absen. Halo Kang Hanif, saya jedul gitu, seperti kayak sedulur kita dari Banjar, si Atun. Halo Kang Hanif, saya jedul. Atau Pak Yudi Petualang dari Kuningan kalau nggak salah, itu selalu hadir. Pak Cokro dan sebagainya macam ya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Kalian komen absen ya, dukung saya biar saya semangat ngupload video. Dan jangan lupa yang tadi saya bilang, kalau kalian punya cerita misteri, japri saya, ceritakan, nanti saya angkat ceritanya. Oke, terima kasih. Salam santun, salam sedulur, salam asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.